sahabat investor setia budi, kembali lagi bersama saya Vina Fatmasari. Dan pada hari ini kita kedatangan dari bagian fund service Mirai Asset dengan Bapak Vicky Hanggara, fund service Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Oke. Jadi pada hari ini kita bakal bahas nih, kira-kira ada tipe-tipe apa aja sih di reksadana itu. Mungkin dari Pak Vicky bisa jelasin kira-kira ada tipe-tipe apa aja sih Pak yang ada di reksadana? Oke, jadi unik ya, banyak sekali ada yang bilang high risk itu high return, ada juga yang low risk low return. Tapi di reksadana itu bisa memenuhi cakupan profil risiko masing-masing investor. Jadi contoh reksadana pasar uang itu low risk tapi low return juga. Itu intinya adalah hasilnya adalah deposito ataupun surat utang yang di bawah 1 tahun. Terus ada juga yang namanya reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu adalah reksadana yang basis underlying-nya adalah surat utang, bisa korporasi ataupun bisa yang namanya punya pemerintah. Nah, itu minimum 80%, lalu resikonya juga cukup intermediate ya. Jadi kita bisa punya return yang menarik tapi dengan risiko yang lebih kecil. Lalu ada reksadana campuran, ini 79% maksimum di salah satu portofolio, bisa saham, bisa pasar uang ataupun bisa surat utang seperti itu. Dan yang terakhir adalah reksadana saham. Ini untuk investor yang cacing-cacing naga-naga ya kan. Jadi kalau misalnya katakanlah dari risiko profilnya tinggi, berani investasi di saham yang mungkin fluktuatif atau volatility-nya cukup kencang, ya bisa join di sini reksadana saham. Oh, berarti kita ada 4 jenis ya Pak ya? Yes, 4 yang jenis. pertama itu ada pasar uang, lalu ada pendapatan tetap, campuran, dan saham ya? Oke. Dari semua itu nanti di sini kita ada list-listnya nih ya. Di sini kalian bisa lihat. Di sini ada di aplikasi Navi. Untuk yang di pasar uang nih yang terbagusnya ada Insight Money ya Pak? Iya, Insight Money 4,87% net returnnya. Jadi ini setara deposito sekitar 5,8%-an lah ya. Iya, berarti itu cukup oke lah Pak ya di saat kondisi market seperti ini. Terus untuk di pendapatan tetap nih bisa kita lihat juga ini di posisi pertamanya ada Shailendra pendapatan tetap premium. Ini dia punya obligasi cukup unik karena reksadana Shailendra pendapatan tetap premium ini punya underlying aset bisa dua-duanya. Surat utang jangka panjang punya pemerintah ataupun surat utang dari korporasi, sehingga kalau misalnya surat utang dari pemerintah itu harganya naik, dia bisa naik kencang sekali seperti itu. Oke Pak, saya mau tanya nih Pak, untuk di kondisi market seperti ini, bagusnya tuh kita masuk ke reksadana apa sih Pak yang pas? Sebenarnya kalau kondisi market kayak gini ya, yang kita bisa tahu adalah kita punya, kita kenalin dulu profil risiko kita gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita memang risikonya pengen yang tinggi, maksudnya low risk tapi pengen returnnya, kalau yang namanya low risk udah otomatis return biasa aja. Ya kan? Kita bisa masuk ke reksadana pasar uang sama reksadana pendapatan tetap. Itu 80% dari total dana kita. Namun ada baiknya 20% teman-teman bisa main saham sendiri di Mirai Asset Sekuritas Indonesia ataupun bisa join reksadananya seperti itu. Betul. Jadi buat kalian bisa banget diversifikasi aset ya. Jadi bisa di saham untuk mentransaksikan sendiri atau bisa juga kita masukkan ke reksadana di aplikasi Navi seperti itu. Ataupun kalau misalnya untuk investor yang punya rentang terhadap risiko cukup tinggi, ya otomatis teman-teman bisa 40% sampai 50% main saham sendiri atau join di reksadana saham dari aplikasi Navi. Sisanya 50% dicadangkan ke cash reserve. Apa aja start cash reserve? Itu reksadana pasar uang yang bisa membuat teman-teman punya cash tapi bisa punya return yang cukup menarik seperti itu. Sehingga apa? Kalau ternyata teman-teman sangkut, teman-teman masih ada dana sekitar 50% untuk average gitu. Oke, makasih banget nih Pak Vicky. Semoga ilmu hari ini berguna untuk teman-teman investor setia budi ya. Sampai ketemu di next video. Dah.